Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai Merger and Corporate Control. Kami dari kelas manajemen B1 untuk memenuhi tugas dari manajemen keuangan. Perkenalkan, dengan saya Nadia Dwi Februan, NIM 1905510097. Dengan saya Olivia Stihandini, NIM 1905510090. Perkenalkan, nama saya Sabrina Arnelia, NIM 1905510093. Dan saya Risa Oktaria Gista, NIM 1905510096. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai merger. Merger sendiri yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai bahan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Kemudian ada syarat merger harus memperhatikan: yang pertama, kepentingan perseroan; yang kedua, pemegang saham minoritas; yang ketiga, karyawan; yang keempat, kreditor; yang kelima, mitra usaha; yang keenam, masyarakat; dan yang ketujuh, persaingan sehat dalam menjalankan usaha. Kemudian ada tantangan yang dihadapi perusahaan saat merger. Yang pertama, persaingan sehat. Merger seringkali memberikan dampak yang signifikan di industri tempat bisnis gabungan beroperasi. Hal ini bisa menghancurkan persaingan sehat akibat cakupan di pasar yang terlalu besar. Yang kedua, ada retensi karyawan. Perubahan akibat penggabungan dua perusahaan ini bisa berpengaruh pada perusahaan, dan perusahaan harus bisa membuat seluruh staf merasa aman dan percaya meskipun terjadi perubahan untuk menghindari tingkat turnover karyawan yang tinggi. Kemudian ada integrasi. Adalah hal penting yang wajib dilakukan jika berencana untuk merger. Oleh sebab itu, rencana integrasi antara dua perusahaan penting untuk disusun sebelum terjadinya tanda tangan kontrak. Yang keempat, ada mempertahankan kepercayaan stakeholder penting. Salah satu tantangan besar yang dihadapi perusahaan ketika berencana merger adalah kehilangan kepercayaan stakeholder penting dalam operasi perusahaan, seperti karyawan, distributor, pemasok, dan lain-lain. Yang kelima, ada hubungan internasional. Merger juga bisa dilakukan oleh bisnis antar negara, dan tantangan yang dapat terjadi adalah mengenai perbedaan kebudayaan dan masalah bahasa. Selanjutnya, manfaat dan keunggulan merger. Yang pertama, mendapatkan cash flow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas. 2. Memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan. 3. Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman. 4. Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal. 5. Mengurangi risiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru. Keenam, menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru. Dan yang ketujuh, memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Selanjutnya, kelemahan merger. 1. Proses integrasi yang tidak mudah. 2. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat. 3. Biaya konsultan yang mahal. 4. Meningkatkan kompleksitas birokrasi. 5. Biaya koordinasi yang mahal. 6. Seringkali menurunkan moral organisasi. Yang ketujuh, tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan. Dan yang kedelapan, tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Selanjutnya adalah jenis-jenis merger. Jenis-jenis merger dibagi menjadi dua berdasarkan aktivitas ekonomi dan berdasarkan objek pajak. Yang pertama, jenis-jenis merger berdasarkan aktivitas ekonomi ada merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam
industri yang sama. Efek dari merger horizontal ini adalah semakin terkonsentrasinya struktur pasar pada industri tersebut. Yang kedua, merger vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Yang ketiga, merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Merger konglomerat terjadi apabila sebuah perusahaan berusaha mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bidang bisnis semula. Yang keempat, merger eksistensi pasar. Merger eksistensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk bersama-sama memperluas area pasar. Yang kelima, merger eksistensi produk. Merger eksistensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Setelah merger, perusahaan akan menawarkan lebih banyak jenis produk dan lini produk, sehingga akan menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kedua, berdasarkan objek pajak. Yang pertama ada merger ke depan atau forward merger. Merger ke depan merupakan merger yang melibatkan unggas sebagai media pembayaran, sehingga merger tipe ini merupakan transaksi yang terkena pajak. Yang kedua ada merger berbalikan. Merger berbalikan adalah merger di mana pemilik saham hasil merger adalah pemilik saham perusahaan yang dimerger. Dalam merger ini terjadi perubahan kepemilikan perusahaan hasil merger tersebut. Yang ketiga, merger melalui perusahaan anak. Merger melalui perusahaan anak dinamakan juga merger segitiga, adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan melibatkan perusahaan anak. Yang keempat, merger segitiga berbalikan. Merger segitiga berbalikan adalah merger yang dilakukan antara perusahaan target dengan perusahaan induk melalui perusahaan anak. Setelah merger, perusahaan anak dibubarkan dan perusahaan target dipertahankan hidup serta menjadi anak perusahaan induk tersebut. Selanjutnya ada kontrol perusahaan. Kontrol perusahaan adalah kemampuan untuk menggabungkan kontrol, kecerdasan, dan manajemen proses untuk memungkinkan pengoptimalan bisnis yang mencakup operasi bisnis dan produksi. Operasi bisnis dan produksi ini menggabungkan kekuatan proses bisnis dan proses operasi produksi. Selanjutnya ada elemen kontrol perusahaan. Yang pertama ada perencanaan sumber daya perusahaan. Yang kedua ada rantai pasokan. Yang ketiga sistem keamanan dan lingkungan. Yang keempat aktiva dan orang-orang. Selanjutnya ada penawaran tender, yaitu upaya pengambilan alihan di mana orang luar langsung menawarkan untuk membeli saham pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memperolehnya bisa melewati manajemen target perusahaan sama sekali. Jika tender tawaran berhasil, pembeli akan mendapatkan kontrol dan bisa menggantikan manajemen yang ada. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.